Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, ini sudah bisa bergabung ya. Ini yang belum tinggal berapa ini? Tiga anak ini. Ya. Bisa didengar suara saya ya? Ya. Semuanya bisa. Tidak ada gangguan sinyal. Tempatnya Pak Guru malah ini sering tutup. Ya. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Anak-anak semuanya? Sehat. Sehat. Aman. Adik, semuanya ya, sehat ya? Ya. Sehat. Ya. Sebelum mulai pelajaran, Mas Rahmat, ya, silakan dipimpin untuk berdoa mulai pelajaran kali ini. Ya, Mas Rahmat, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadidu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi salna wa suni wa amin. Terima kasih Mas Rahmat. Ya, ini karena masih masa pandemi, silakan anak-anak semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, mencuci tangan dengan air bersih, air mengalir dengan sabun, pakai masker kalau keluar ya, ataupun mau kemana saja di rumah, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ya, kalau ada kerumunan ya sebaiknya kita saja. Ya, ini yang belum masuk, ya, Pak Tulis sudah masuk belum Pak Tulis? Sudah ya. Pak Farima sudah ya. Rehan. Rehan. Anam. Rehan sudah ya. Ya. Anam sudah. Anam. Malik ya. Mas Malik sudah ya, ada ya. Dah. Mbak Nida. Oh ya. Mbak Nida sudah ada. Mas Atar sudah masuk belum? Mas Atar belum ya? Sudah masuk ya. HP-nya rusak, Mas Atar. Oh iya. Oke. Ya. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas materi pelajaran IPS yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Ya, sebelumnya di kelas 1 anak-anak semuanya kan sudah mempelajari materi mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Itu yang interaksi sosial ya. Yang pasti kita bisa bagaimana dengan orang lain, saling mempengaruhi. Nah, untuk mobilitas sosial ini juga nanti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya sosial. Nah, jadi memang untuk mempelajari materi mobilitas sosial ini harusnya memang sudah menguasai, harus sudah bisa dikuasai materi-materi mengenai apa itu interaksi sosial, macam-macam apa, bagaimana, termasuk nantinya dari interaksi sosial itu akan terbentuk yang namanya kelembagaan sosial ya. Ini kelas 7 dulu sudah dipelajari itu. Nah, ini menjadi prasyarat untuk mempelajari materi mobilitas sosial ini. Ya, mungkin tadi Pak Guru sudah menyampaikan istilah mobilitas sosial bolak-balik ya. Yang kemarin sudah dibaca materinya ya, itu yang sudah saya bagikan. Ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Mungkin mobilitas sosial dari kata mobil Pak dan sosial Pak ya. Ya, itu memang seperti itu. Ada yang tahu mungkin karena kemarin sudah dibagikan itu apa namanya materinya.
Ada yang tahu belum ya? Belum. Belum? Oh, belum dibaca semuanya berarti ya. Belum. Ya, mobilitas sosial sendiri ini sebetulnya peristiwa yang selalu kita saksikan ya. Bahkan mungkin kita adalah termasuk orang-orang atau yang mengalami mobilitas sosial itu. Ya. Jadi semua orang, baik secara individu maupun kelompok, nanti bisa mengalami yang namanya mobilitas sosial ini. Ya. Mobilitas sosial ini memang berasal dari apa namanya ya, ada dua kata lah ya, mobilitas dan sosial. Nanti akan dijelaskan. Apa perlu Pak mempelajari ini? Ya, sebetulnya setiap ilmu itu perlu kita kuasai. Semua ilmu itu, makanya dalam Islam itu thalabul ilmi itu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita. Baik ilmu itu ilmu apa namanya, kalau di mata pelajaran kan ada IPS, ada IPA, ya, ada matematika, bahasa Inggris. Semuanya itu mempunyai peran, semuanya itu mempunyai apa namanya ya, manfaat untuk kita. Jadi ya mungkin selama ini ada yang menyampaikan IPS itu pelajaran tidak penting, ya, ya mungkin tidak penting tapi perlu untuk kita paham. Ketahui. Iya betul. Ya nanti setelah mempelajari mobilitas sosial ini, saya tampilkan kurang lebih apa-apa yang menjadi apa namanya apa sih yang dipelajari itu ya. Ini kompetensi dasarnya antara lain yang pertama adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan bersama. Itu kompetensi dasarnya itu ya. Nanti ini diturunkan menjadi indikator yang nanti perlu akan dicapai itu, yaitu kita menganalisis mengenai mobilitas sosial dan mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial, merancang langkah-langkah agar itu dapat mengalami mobilitas sosial. Nanti menjadi permasalahan yang akan kita pecahkan bersama-sama. Nanti ada LKPD itu ya, lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan di grup itu ya. Kemarin sudah di print ya, nanti kita siapkan, nanti bisa dipakai untuk bahan diskusi, mengumpulkan apa namanya data, informasi untuk membahas. Kemudian setelah itu nanti setelah diskusi kelompok, nanti akan kita panjenengan nanti perwakilan salah satu mempresentasikan yang hasilnya seperti apa. Nanti untuk diskusi mungkin nanti kita masuk masing-masing kelompok, kemarin sudah dibagi kelompok 1, kelompok 2 ya, nanti diskusi melalui grup WA apa namanya supaya nanti lebih mudah untuk berdiskusi. Ya, selanjutnya untuk penilaian ya, untuk penilaian akan saya nilai dari awal anak-anak semuanya ya, dari awal mengikuti tadi, karena penilaian ada 3 macam, ada penilaian sikap spiritual, misalnya berdoa dan yang lain-lain, syukuri nikmat Allah seperti apa ya. Juga saya penilaian ya, tadi ada yang itu berdoa juga. Kemudian nanti juga akan dinilai pengetahuannya ya, pengetahuan nanti ada LKPD, nanti juga terakhir ada soal dikerjakan melalui Google Meet, Google Form maksud saya. Ya, termasuk keterampilan. Keterampilannya nanti akan saya nilai pada saat berdiskusi, termasuk dalam pada saat mempresentasikan. Itu. Ya, itu sebagai pembuka. Ya mungkin nanti akan nanti setelah saya sedikit berikan gambaran mengenai materi interaksi sosial, silakan anak-anak semuanya nanti bisa
grup WA kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 nanti kita berdiskusi di sana, nanti pakai chat nggak apa-apa lah ya, itu menyesuaikan dengan LKPD yang kemarin sudah di-share seperti itu. Ya ini sebelumnya mungkin akan saya tampilkan, atau mungkin akan kita bukalah materi ya berkaitan dengan materi interaksi sosial yang akan kita akan kita bahas pada pagi hari. Ya, benar saya. Ini mungkin saya sampaikan poin ya. Poin. Ya. Sudah muncul. Hah? Sudah kelihatan apa belum? Ban, Tampilan nang di bahas basket tinggal kan, Ban. materinya. Bukan nyelam yang sing areng wae. Ya. Tuh. Sudah. Ya. Ya. Sudah ya. Jadi ini nanti sampaikan untuk nanti akan penilaian spiritual. Kemudian ini KI-nya nanti apa KD-nya. Ini indikator-indikatornya tadi yang akan kita pelajari, indikator itu adalah ukuran lah ya. Ya ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama menganalisis pengajian mobilitas sosial dengan rasa ingin tahu. Ya. Jadi nanti ada LKPD, nanti sama aku bisa membuka buku tidak apa-apa ya. Dari informasi untuk melengkapi kajian di LKPD itu, ataupun misalnya mau mengakses internet juga tidak apa-apa. Ataupun mungkin kemarin sudah membaca banyak ekspresi itu ya. Yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan ya. Jadi ada bentuk-bentuk sosial macam seperti apa. Merancang langkah-langkah agar individu dapat mengalami social climbing, ini adalah salah satu mobilitas sosial yang mendiskusikan pengertian mobilitas sosial, mempresentasikan. Jadi setelah berdiskusi hasilnya di depan ya. Tadi ini saya sampaikan tadi istilah mobilitas sosial ini saya pengertian gitu. Secara bahasa atau etimologi ya, mobilitas berasal dari kata Latin yaitu mobilis yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Ya, mobilitas sosial sendiri, kalau mobilitas sosial sendiri berasal dari kata mobilitas dan sosial ya. Jadi ada mobilitas ada sosial. Jadi diterjemahkan sebagai ya, dari bahasa Inggris mobility yang artinya pergerakan. Ya, yang berkaitan dengan sosial itu adalah kalau yang berkaitan dengan individu atau manusia dalam dia itu baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam masyarakat. Ya. Jadi setiap aktivitas manusia itu baik secara individu atau masyarakat itu yang sebagai materi kajian sosial itu. Ini ada beberapa ahli ya. Yang pertama Horton and Hahn mengartikan mobilitas sosial sebagai gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Horton and Hahn itu mengartikan bahwa
mobilitas sosial itu adalah pergerakan dari satu kelas ke kelas sosial lainnya. Jadi ada pergerakan kelas di situ ya, kelas sosial. Kemudian menurut Suryono Sukanto, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Jadi di sana ada gerak dalam struktur sosial. Struktur sosial itu, struktur itu ada tingkatan-tingkatan. Dalam masyarakat itu ada tingkatan-tingkatan apa namanya ya, status lah ya, status sosial dalam masyarakat. Ya, ada polanya ya. Nah, pola ini tergantung dari organisasi. Itu ini menurut Suryono Sukanto. Ahli. Kemudian ya ahli Suryono Sukanto. Kedua, kemudian ada lagi mobilitas sosial menurut William Corndum ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu luar keluarga dan kelompok sosial dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Jadi ada perpindahan ya, dari satu lapisan ke lapisan. Kemudian Michael pindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seorang. Nah, ya ini nanti sebagai dasar untuk berdiskusi ya, bahwa dari ahli-ahli ini sebetulnya ada prinsip, ada poin-poin ya nanti yang bisa disimpulkan atau dianalisis. Nanti anak-anakku bisa membuat pengertian sendiri dengan memasukkan poin-poin itu. Ini lagi menurut Edward Ranford, ya, Ranford, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial secara hierarki. Ya hampir sama ya, perpindahan ke atas ke bawah. Hierarki itu ada tingkatan maksudnya, ada strata. Timbel Yang dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu mobilitas dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Ya, jadi ini kalau di beberapa literatur diartikan proses pengertian mobilitas sosial adalah proses perpindahan kedudukan kelas atau strata seseorang atau kelompok masyarakat dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih tinggi, atau dari satu lapisan ke lebih rendah, atau dari satu lapisan yang sederajat. Ya bisa dikatakan ini kalau pengertian sosial ini bisa dianalisis di sana ya, ada perpindahan vertikal sama ke bawah, ada perpindahan yang sejajar ya, yang dialami oleh apa namanya seseorang atau individu atau kelompok masyarakat. Ya ini ya pengertian ini saya sampaikan supaya anak-anak itu bisa punya dasar. Oh, seperti ini menurut para ahli, seperti itu. Ya. Ya. Itu mungkin sebagai dasar nanti untuk berdiskusi ya, sebagai bahan lah. Nanti kemudian selanjutnya ini bentuk-bentuknya ini. Kelihatan itu ya gambar siapa ya? Iya. Siapa ya? Siapa sih? Kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ya, Sandiaga ini. Uno. Iya betul sekali Sandiaga Uno itu. Sandiaga Uno. Ya, ini dulu pada saat masih muda, selesai kuliah, ya Pak Sandiaga Uno ini termasuk orang yang sudah merintis usahanya dari kecil, dari kan awalnya bahkan bekerja pada perusahaan. Kemudian karena merasa tidak puas, membuat usaha sendiri, ya merintis karir usahanya sendiri. Kemudian lama-lama bahkan usahanya menjadi besar, jadi apa namanya konglomerat, bahkan ya, miliuner. Ya, ini kemudian bahkan ini sekarang ini masuk dalam jajaran kabinet dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Jadi menteri ya, jadi menteri kabinet Bapak Jokowi Dodo. Ya. Ini Sandiaga Uno ini
tadi mengalami perpindahan status sosial atau strata sosial atau kelas sosial. Dari yang seperti apa ya? Dari atas ke bawah, bawah ke atas, atau berpindah tapi masih dalam kelas yang sama ya. Ya. Ini dulunya pengusaha kecil ya menjadi besar, bahkan sekarang menjadi menteri. Ini perubahannya dari seperti bawah apa ke ya? atas. Dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas itu tadi disebut sebagai mobilitas vertikal ke atas ya, atau bahasa asingnya itu social climbing ya. Bahasa Inggris climbing itu kan mendaki ya, berarti ini social climbing itu adalah mobilitas sosial vertikal yang arahnya ke atas. Ya ini contoh ya, ini contoh. Nanti juga sebagai bahan untuk referensi untuk anak-anakku diskusi. Dan ini ada lagi nih, ya. Ini juga masih mobilitas vertikal. Ada yang tahu ini siapa ini ya? Oh, ini tokoh politik ya, tidak usah disebutkan namanya lah. Ini dulu pada saat awal jadi anggota legislatif ini pada periode yang sekarang ini, beliau diangkat sebagai ketua DPR RI ya. DPR RI adalah lembaga yang sangat terhormat ya. Lembaga yang terhormat yang kemudian terlibat kasus korupsi ya, akhirnya yaitu menjadi Turun jabatan. ya tahanan. Ya tidak hanya turun jabatan saja ya, dia diturunkan jabatannya, termasuk ini akhirnya masuk dalam tahanan atau di penjara. Nah, ini juga termasuk contoh dari mobilitas vertikal. Vertikal seperti apa ini ya kira-kira ya? Dari atas ke bawah. Nah, iya dari atas ke bawah atau vertikal ke bawah ya. Itu nek bahasa asingnya adalah social sinking ya. Nek sinking itu ya, sink itu tenggelam ya. Kayaknya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dari kamus. Di kamus bahasa Inggris silakan dari sinking itu ya. Jadi ini adalah contoh yang semula memiliki status sosial yang tinggi, kemudian turun menjadi status sosial yang lebih rendah ya. Ini contoh untuk mobilitas sosial yang kedua. Kemudian ini ada lagi nih ya. Nah ini saya yakin kalau yang sering lihat televisi atau talk show ini sering ada yang lihatnya ya. Ya ini Mata Najwa. Ya, acaranya Mata Najwa ya. Ini namanya Najwa Shihab. Najwa Shihab ya, betul sekali. Ya, Mbak Najwa Shihab ini dulu sejak tahun 2016 itu masih berkarir sebagai pembawa acara talk show ya, pembawa acara yang memandu sebuah acara perbincangan lah seperti itu. Dulu acaranya di Metro TV. Nama acaranya juga Mata Najwa. Ya. Sekarang Mbak Najwa ini juga masih berkarir sebagai presenter dari talk show, tapi berbeda stasiun televisi. Ya. Sekarang di Trans 7 ya. Ini memandu acara-acara yang live ya, talk show secara live langsung ya. Yang kan. Ya, ini adalah juga termasuk salah satu bentuk mobilitas. Ya. Nah ini kira-kira Mbak Najwa ini masuk dalam bentuk mobilitas yang seperti apa ya? Horizontal. Ya horizontal ya, atau berbeda atau mengalami perubahan perpindahan sederajat, yang sederajat. Iya, tapi masih sederajat, masih sama ya karirnya seperti itu. Jadi vertikal, nanti
kemarin LKPD-nya sudah saya kirim di WA ya. Saya silakan bisa di bisa di apa lagi kemarin sudah di print kalau tidak salah itu ada sudah di print ini nanti sebagai bahan kita untuk berdiskusi. Ya silakan nanti berdiskusi dalam kelompok WA sambil kalau ada kesulitan atau ada yang kurang paham bisa ditanya. Saya kasih waktu berapa menit? 15 menit cukup ya. Ya karena itu nggak banyak, hanya memberi contoh, definisikan dan membuat contoh-contoh dari mobilitas bagian tinggal. Ya, silakan kelompok 1 kemarin sudah dibagi ya masuk ke WA-nya. Ini Mbak Sulis, kemudian Mbak Fatimah, Mas Anam, Mas Malik, dan Mas Rahmat, yaitu kelompok 1. Kemudian kelompok yang kedua, Mbak Nida, Mbak Nila, Mas Rohman, Mas Atar, nanti Mas Atar HP-nya rusak ya. Jadi nanti ya mungkin 4 orang itu ya monggo silakan itu bisa di masuk ke grup yang kelompok baru. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita bertanya ya, anak-anakku bisa bertanya mengenai pengisian LKPD itu untuk bahan berdiskusi ya. Tadi petunjuknya juga sudah ada ini ya. Ini suruh untuk menganalisis mengenai pengertian atau definisi mobilitas sosial. Nanti ini di sini yang kuning ini APC-nya ya. Yang kita bahas setelah kita share di WA group ini, dan nanti ini anak-anakku itu nanti di sini bentuk para ahli itu seperti apa tadi dijelaskan, bisa buka buku, bisa browsing ataupun mencari literatur yang lain. Nanti di sini didefinisikan dari tadi kan ya, pengertian itu kan ada indikator kata-kata kunci lah ya. Ada vertikalnya itu ada pergerakan ya, kelas sosial, bisa vertikal ke atas atau naik, bisa vertikal turun, bisa juga tapi nanti kemudian ini juga terjadi pada bisa kelompok orang ataupun individu dalam masyarakat. Itu mungkin kata-kata kuncinya nanti bisa didefinisikan menggunakan kalimat anak-anak sekalian di sini ya. Kemudian untuk yang kedua ini tadi ada ilustrasinya tadi ya. Yang lembar yang kedua itu ini nanti yang pertama ini silakan isi berdasarkan individu ini kalau yang sini ya. Nah kalau ini yang tadi ini nanti yang sebagai penulis itu yang kemarin sudah lengkap itu yang di sininya nanti dituliskan di sini pendapat teman-temannya, nanti disimpulkan di belakang. Ya, ini kalau ini boleh vertikal, horizontal ataupun mobilitas vertikal. Kemudian ya dianalisis perbedaannya apa ya antara mobilitas vertikal dan horizontal. Kesimpulannya ini dapat kalian itu dari sini nanti sebagai penulisnya yang ini nanti dikumpulkan di sini ya dari teman-temannya. Seperti itu. Ya ini juga ini yang ada di sekolah supaya bisa mengalami social climbing di sekolah harus bagaimana ya. Karena kalian alami sendiri ini ya harus tahu ya, ibaratnya memang harus
didesain ya supaya atau dirancang supaya itu keinginan kita itu bisa tercapai. Kemudian ini juga sudah di atas, bagaimana caranya supaya tidak cepat turun ya. Memang sih tidak tetap di atas terus ya, bagaimana supaya bisa tetap mungkin seperti itu. Yaitu untuk LKPD-nya nanti silakan di ini apa namanya didiskusikan. Ya, silakan nanti kalau ada kesulitan dalam hal ini atau berdiskusi LKPD, ada yang ditanyakan mungkin silakan. Mas Malik mungkin. Mbak Anida, ada apa tidak? Ya, Mbak Anida, dengar saya kan ya? Iya. Ya, ada yang kesulitan ditanyakan mungkin berkaitan dengan LKPD yang sudah dikirimkan kemarin ya. Mbak Lila, Mas Rahmat, belum ya? Ya, silakan. Di grup WA yang kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Mengganti ya, Mas. Ya, ada yang kesulitan. Mas Malik, Salam. ya, ada yang kesulitan yang belum dipahami dari itu. Nanti dari apa namanya ya, dari materi-materi itu yang diisikan dalam LKPD itu sebagai bahan diskusi ya, diskusikan dalam kelompok itu. Untuk kelompok 1 Mbak Sulis tadi ya yang apa namanya menulis hasilnya ya. Mungkin ada kebingungan atau tidak nanti hasil kelompoknya itu untuk dipresentasikan nanti. Kelompok 1 tidak ada kesulitan.
Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 atau kelompok 2? Mbak Sulis, sudah selesai apa belum kelompok 1? Kelompok 1 suruh. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Apa kelompok 2 sudah selesai? Mbak Nila? Belum. Belum? Ya. Betul kami aktif. Oh. Siapa yang tidak aktif itu? Tidak aktif. Ya, coba saya lihat di grup. Udah terus apa kalau ini? Udah grup. Kelompok 1, Mbak Sulis, sudah selesai. Mbak Sulis, bisa dengar saya? Atau Mbak Fatimah? Belum. Belum. Ya, oke. Ya, itu jawabannya bisa dikirim chat ya di kelompok ya. Di kelompok WA-nya nanti biar dimasukkan sama penulisnya. Jadi yang di kelompok 1, kelompok 1 kan ada sendiri itu nanti dimasukkan ke yang lengkap itu ya. Dan nanti hasilnya dipresentasikan. Katakan saja nanti. Tidak ada kesulitan kan, Mbak Sulis? Ya, Mas Anam juga ini membantu ya, itu berikan apa pendapatnya, apa itu bentuk-bentuk perubahan seperti apa, seperti itu. Termasuk nanti untuk apa namanya, bagaimana cara meraih ya atau mengalami mobilitas sosial tapi yang vertikal ke atas seperti yang nanti bagaimana ya, sudah di atas sudah mencapai prestasi yang baik yang bagus, bagaimana caranya supaya tidak turun seperti itu. Ayo. Kelompok 1 sudah selesai. Mbak Sulit, Mbak Fatina. Ya. Tadi yang nulis Mbak Sulit atau Mbak Fatina ya? Kelompok 2, Mbak Nida, Mbak Nila. Mas Rahman, Mas Raihan, ya dibantu itu ya. Apa namanya, pendapatnya, komentarnya untuk berdiskusi di dalam kelas. Ya. Yang selesai dulu tidak apa-apa. Dipresentasikan. Ya tentu apa namanya hasil tidak sempurna tidak apa-apa. Makanya kita belajar. Ya nanti akan kita berikan masukan-masukan ya. Akan kita simpulkan bersama-sama. Akan
apa namanya bagaimana materi yang kita pelajari pada hari ini. Sehingga nanti misalnya ada kekeliruan, ya tidak apa-apa, namanya belajar kok ya. Namanya belajar ya harus bisa seperti itu. Tidak harus apa namanya langsung sempurna. Adanya keliruan, kesalahan itu hal yang biasa. Yang penting kita mau berusaha, nggak usah malu ya, nggak usah kok minder. Aduh, salah Pak, nggak usah gitu, seperti itu. Ya, yang sudah selesai kelompok 1, kelompok 2 dulu ya. Jadi dipresentasikan hasilnya, yaitu yang di LKPD, ya, dibacakan saja tidak apa-apa lah untuk presentasikan. Jadi kan apa ya, kemudian ada yang apa namanya bentuk-bentuk mobilitas sosialnya. Ya, yang sudah siap kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, atau mungkin kelompok 1 Mas Rahmat, tidak apa-apa, diwakili Mas Rahmat. Ya, bagaimana Mas Rahmat? Ya. Atau Mas Malik, tidak apa-apa. Yang mana Bang? Ya, hasil LKPD-nya tadi kan sudah didiskusikan, ya. Hasilnya monggo silakan dipresentasikan, dibacakan saja tidak apa-apa. Yang tadi loh itu apa? Untuk LKPD-nya kan ada analisis mengenai definisi atau pengertian mobilitas sosial. Itu lembar yang pertama ya. Lembar yang kedua yang berupa tabel itu ya. Ya kan didiskusikan itu ya. Mau Mas Malik, Mas Rahmat atau tulis yang hasilnya kan Suatu sosial ya, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Definisi proses perpindahan kedudukan kelas ya, atau status seseorang atau sekelompok masyarakat dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih tinggi atau dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih rendah ataupun dari suatu lapisan ke lapisan yang sederajat. ya, ya, bagus sekali. Terima kasih Mas Rahmat. Yang selanjutnya itu yang untuk apa? Untuk yang lembar kedua. Itu kan memberikan contoh apa namanya? Mobilitas Sosial ya, itu kan dikumpulkan dari teman-temannya itu pendapatnya. Hasilnya apa saja itu? Mobilitas sosial itu bentuk-bentuknya apa saja, contoh-contohnya. yang menebak Ya, tes ya, ya. Suaranya putus-putus, coba diulangi lagi. Mas, Ya, cara Malik. mengerjakannya gimana? Oh ya. Ya. Iya, gimana? Oh ya, itu kan apa namanya tadi kan ya, yang pengertian kan itu kan sudah didiskusikan ya. Itu nanti dari suatu ahli itu kan ya, kemudian disimpulkan bareng-bareng definisinya pakai bahasa dari anak-anakku sendiri, enggak apa-apa ya. Yang penting apa namanya tadi poin-poinnya itu masuk dalam pengertian itu. Seperti itu. Kemudian lembar yang kedua kan itu kan di situ kan apa namanya contoh-contohnya ya. Ya, tadi ini Mas apa Rahmat dan
Mas Malik sudah paham itu, sudah bisa, sudah bisa memasukkan itu. Yep. Yuk dilanjutkan Mas Rahmat, yuk. Jawab yang saya Ya. pikirkan Gimana? sosial climbing. Satu, Social climbing. waktunya menjadi karyawan di PT SSS, kemudian pangkat menjadi asisten manajer di PT SSS. Di PT SSS. SSS ya. Ya. Itu yang social climbing ya, berarti ya. Iya. Selanjutnya yang apa namanya? Yang itu yang bagaimana caranya supaya bisa mengalami social climbing di lingkungan sekolah ya. Itu kan Lingkungan dialami sekolah. oleh kalian sendiri. Ya. Selalu belajar dengan rajin. Oh ya, selalu belajar dengan rajin. Terus? Tidak lambat masuk kelas. Ya. Menyiapkan Menyelesaikan buku-buku Oh iya. pelajaran. Oke, ya. Ya, terima kasih ya. Kelompok Rahmat kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke. Kelompok 2 silakan Mbak Nida atau Mbak Nila atau Rohman atau Raihan, silakan. Ayo, bisa dengar saya Mbak Nida, Mbak Nila atau Mas Rohman, Mas Raihan? Ya, bisa dengar saya Nida, Mbak Nida, Mbak Nila, Mbak Nila? Ya. Ya mungkin salah satu untuk mempresentasikan hasilnya tadi dari diskusi yang dimasukkan dalam LKPD itu apa saja dari tadi. Yang pertama menganalisis mengenai pengertian mobilitas sosial. Kemudian kalau yang lembar yang kedua kan memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh mobilitas sosial, kemudian membedakan yang vertikal dan horizontal, kemudian bagaimana apa namanya kita mengalami social climbing atau mobilitas sosial vertikal ke atas di lingkungan sekolah ya, karena kalian sendiri yang mengalami itu ya. Ya termasuk ini sudah mencapai apa namanya posisi yang prestasi yang baik, bagaimana supaya itu tidak mengalami penurunan. Ya, apa-apa saja kan seperti itu. Ya, Mbak Nida atau Mbak Nila yang bilang Untuk mempertahankan prestasi supaya tidak mengalami social sinking, kita harus selalu serius mengikuti semua kegiatan pembelajaran. oh ya, oke. Terus menambah porsi belajar pada mata pelajaran yang kurang menguasai. Oh ya. Terus selanjutnya ada lagi? Tetap menjaga sikap yang baik di lingkungan sekolah, baik dengan guru, teman maupun lingkungan sekitar. Oh iya. Terus tetap menjaga kesehatan supaya dapat mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dengan baik. Oh ya. Terus yang itu apa? Definisinya tadi yang di atas, yang pertama mobilitas sosial. Definisinya, proses perpindahan kedudukan kelas atau strata seseorang atau sekelompok masyarakat dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih tinggi atau dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih rendah ataupun dari suatu lapisan ke lapisan lainnya yang sederajat. Ya. Ya. Terus tadi apa namanya perbedaannya antara
mobilitas yang vertikal dan horizontal itu yang di lembar kedua kan LKPD itu kan ya ada itu, ada matematikanya, kemudian ada perbedaannya kan itu kan. Perbedaannya Ya. Apa ya? mobilitas vertikal naik adalah perpindahan kedudukan sosial orang atau kelompok ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau mobilitas vertikal turun adalah perpindahan kedudukan sosial orang atau kelompok ke tingkat yang lebih rendah. Atau mobilitas horizontal adalah perpindahan kedudukan sosial orang atau kelompok di tingkat yang sederajat. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Nida atas presentasinya. Ya. Ya. Ya, jadi apa namanya ya? Mobilitas sosial itu kita simpulkan ya, itu yang dari ketiga kelompok ini yang mungkin akan saya perkuat ya, bahwa mobilitas sosial itu adalah ya proses ya, di sana terjadi proses apa? Proses perpindahan atau pergerakan, atau tadi istilahnya apa ya, perubahan lah, perubahan. Apa yang berubah atau bergerak, berpindah ya, kedudukan atau status sosial, atau bisa juga ada yang menyebutnya sebagai kelas sosial ya, atau nama lainnya ada juga yang menyebutnya sebagai strata sosial ya, karena dalam masyarakat itu ada lapisan masyarakat yang disebut sebagai berikut ya. Terus seperti apa itu apa namanya pergerakannya ya, pergerakannya ada yang naik ke atas atau vertikal ke atas, kemudian atau ada yang menyebutnya yang istilah social climbing ini seseorang dari status sosial yang biasa atau rendah ke yang lebih tinggi gitu, seperti itu. Atau apa namanya ya, orang mengalami peningkatan status sosial ya, ini adalah bentuk vertikal. Kemudian yang kedua adalah vertikal ke bawah, Turun. istilah lain iya vertikal turun, atau istilah aslinya social climb apa sinking ya, social sinking ya, yaitu pergerakan ya atau perubahan kedudukan atau kelas sosial seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat dari status atau kelas yang lebih tinggi ke yang lebih rendah ya. Jadi bergeraknya statusnya atau kelas sosialnya lebih rendah daripada sebelumnya ya. Jadi sudah diberikan contoh-contohnya ya, ada kasus yang korupsi, ada kasus yang apa namanya di PHK mungkin seperti itu ya. Kemudian ini terjadi pada siapa ya? Oh, satu lagi ya bentuknya. Ada perpindahan atau perubahan status atau struktur sosial seorang kelompok orang yang dari satu posisi ke posisi lain, dari satu kelas ke kelas lainnya, tapi masih dalam satu derajat atau masih dalam kelas yang sama. Yang ini disebut sebagai mobilitas horizontal ya, yang dialami oleh baik individu maupun kelompok orang dalam suatu masyarakat. Jadi itu adalah pengertian apa namanya mobilitas sosial. Jadi di sana ada poin-poin ya atau kata kunci, ada pergeseran lah ya atau perubahan tadi, pergeseran struktur atau kelas sosial yang alami adalah bisa individu atau kelompok ya. Kemudian bentuknya ada perubahan yang ke atas, ada yang ke bawah,
ada yang masih dalam satu kelas sosial yang sama. Nah, itu adalah poin-poin dari definisi mobilitas sosial. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2 sudah bagus sekali ya memasukkan poin-poin itu dalam pengertian analisis pengertian. Kemudian yang kedua tadi saya juga perlu menguatkan lagi kan ya memang perubahan sosial budaya itu bentuknya ada dua macam, vertikal dan horizontal. Vertikal ada yang ke atas atau social climbing. Kalau vertikal yang ke bawah namanya social sinking. Artinya penurunan struktur atau kelas sosial yang dialami. Kemudian ada juga bentuk yang kedua adalah mobilitas horizontal yang itu kedudukan kelas sosial, pindah ke kelas sosial, tapi masih dalam strata yang sama atau sederajat. yang sama. Iya, betul. Kemudian tadi juga disampaikan untuk baik ya, bagaimana supaya ya anak-anak semuanya bisa mencapai atau mengalami social climbing. Ya, social climbing di lingkungan sekolah. Ya, tentunya berkaitan dengan prestasi raya dalam belajar ya. Ya tentunya tadi sudah disampaikan belajar dengan rajin ya, kemudian selalu menghargai menghormati teman-teman, bapak ibu guru, ya, semangat belajar, kemudian lemah dalam pelajaran ini ditambah lagi ya belajarnya, ya itu betul semua ya. Betul semua ya, untuk lebih terorganisir. Sebetulnya kita itu panjenengan semua anak-anakku semuanya itu harus memanajemen, mengatur apa yang harus dilakukan sehingga nanti tercapai keinginan social climbing ini yang harus dialami, apa yang nantinya dialami oleh anak. Yang merencanakan misalnya tadi ya untuk belajar ya kita harus tahu jadwalnya hari ini apa. Jadi buat jadwal mata pelajaran hari per harinya, tempel di kamar kita, ya, kamar anak-anak semuanya. Ya, tahu hari ini pelajarannya apa, ya. Nanti harus setelah itu menyiapkan apa-apa saja yang harus disiapkan atau diperlukan untuk mengikuti pelajaran itu. Jadi sebelumnya ini harus disiapkan awal sebelum masuk ke kelas seperti itu. Bukunya ada PR apa tidak, ya, biasa setelah selesai belajar selesai belajar di sekolah malamnya diulang lagi pelajarannya, ini ada pelajaran rumah biasanya pasti bisa diselesaikan sehingga nanti paling pada saatnya ada pelajaran pada hari hanya tinggal menambah saja. Kemudian pada saat belajar ya manfaatkan semua aspek yang ada, semua fasilitas yang ada. Misalnya sekarang anak-anakku semuanya bisa mengakses internet melalui HP, walaupun ini di pondok belum lama diizinkan, diperbolehkan ya. Sambil belajar ini ya carilah hal-hal yang positif yang mendukung materi-materi pembelajaran. Misalnya sekarang IPS ya tadi malam bisa materinya bisa browsing di internet ya. Atau matematika misalnya persamaan linear bisa browsing di internet seperti apa itu ya. Atau mungkin IPA ya, materi IPA nanti materinya bisa banyak sekali di internet sehingga kita bisa belajar dari itu. Ya, termasuk buku-buku yang ada, ya termasuk fasilitas yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, yang tujuannya untuk meraih prestasi itu. Kemudian nanti setelah ini ada evaluasi, nilainya keluar, misalnya beli PS hari itu saya nilainya sekian ya, dilihat lagi ya. Ini sudah
apa namanya direncanakan baik atau belum, dijalankan sesuai dengan rencana atau belum itu ya. Jadi memang tadi sampaikan betul semua ya, itu bagian-bagian dari apa namanya menata. Tapi kalau menata ya dari awal nanti sampai akhir ya, merencanakan, melaksanakan, termasuk nanti apa hasil dari kegiatan belajar itu seperti apa ya, karena kan Bapak Ibu guru kan memberikan penilaian setiap akhir apa namanya kegiatan belajar ya. Nah, nanti itu jadikan acuan untuk apa namanya merefleksi atau istilahnya menjadikan acuan kaca kita kemarin kekurangannya di mana untuk diperbaiki. Ya, ini anak-anakku semuanya itu melaksanakan itu semuanya, insya Allah bisa mencapai prestasi yang membanggakan. Untuk juara kelas hanya satu Pak, ya semuanya bisa menjadi juara kelas, ya, semuanya bisa menjadi juara kelas. Termasuk apa yang disiapkan oleh anak-anak itu seperti itu. Ya, jadi itu penguatan dari saya berkaitan dengan materi yang kita laksanakan atau kita bahas di hari ini. Ya nanti tambahan-tambahan dari saya bisa dimasukkan lagi ke LKPD yang katanya. Kemudian untuk ada yang ditanyakan lagi, mungkin ada yang belum jelas sampai sampai sini yang saya sampaikan. Mbak Nida mungkin ada atau tidak? Betul. Jelas ya? Bisa dipahami? Mbak Nila bisa dipahami? Ada Mbak Sulis, Mas Rahmat, jelas ya? Dengan suara saya ya? Ya. Ada yang ditanyakan apa tidak ya? Tidak. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya. Bagaimana kesan ya mempelajari materi pada pagi hari ini? Ada sesuatu yang ini dari Mas Rahmat, kira-kira mempelajari mobilitas sosial itu ada bisa yang diceritakan apa tidak? Ternyata Mas Rahmat mengalami atau tidak itu? Ya. Apa ya? Ya Mas Malik mungkin. Ya, ya mungkin seperti ini ya. Apa bisa dikatakan yang namanya pelajaran ilmu itu pasti bermanfaat bagi kita. Ya kemungkinan belum saat ini saja ilmu itu kita manfaatkan. Tapi kalau IPS materinya, ilmunya itu selalu kita alami, selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mobilitas sosial itu yang bisa dikatakan materi ini kita mengalaminya, kita harus menyadarinya, sehingga kita harus menyiapkan diri dengan baik supaya nanti kita mengalami mobilitas sosial yang kita kemudian selanjutnya mobilitas sosial itu kembali lagi dulu pada interaksi sosial, orang bisa mencapai capaian yang tinggi, misalnya jadi ranking 1 juara kelas, jadi pejabat, tetapi kita juga harus memperhatikan norma-norma masyarakat ya. Jadi dalam interaksi sosial, kelembagaan sosial kan ada di sana ya norma ya. Jadi kita merencanakan melakukan itu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma. Artinya dengan cara-cara yang baik. Misalnya menjadi juara kelas bisa nyontek ya, bisa melihat pekerjaan temannya. Nah, ini adalah cara yang tidak baik. Nah, ini yang harus dihindari ya. Kemudian menjadi pejabat misalnya, ya, sekarang banyak pejabat yang akhirnya terbongkar dari hasil korupsi, dia punya hartanya, kekayaannya, bahkan jabatannya. Ya. Nah ini juga mencapai social climbing, tapi menggunakan
cara-cara yang tidak sesuai dengan norma. Ya dalam apa interaksi sosial dulu kelembagaan sosial kan ada norma di sana ya. Makanya kita rencanakan, kita desain, ya, kita rancang cara-cara yang positif kalau dulu yang namanya asosiatif ya, cara-cara yang sesuai dengan yang baik sehingga tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan. Nah, kita mencapai prestasi yang baik dengan cara yang baik, insya Allah kita akan bisa mempertahankannya. Tapi kalau dengan cara yang tidak baik, pasti tidak akan awet. Itu pesan saya ya. Ini ilmu sifatnya apa namanya ya, normal atau istilahnya netral, tergantung kita bagaimana memakainya. Ya, mungkin itu pertemuan pada pagi hari ini. Ya, nanti ada apa namanya evaluasi yang linknya akan saya kirimkan di WA untuk dikerjakan. Nanti saya kasih waktu 20 menit itu karena sudah saya batasi, dikerjakan. Saya tunggu sampai jam 8 malam ya. Nanti pakai Google Form ya. Apa namanya? Nanti saya kirim di WA group ya untuk apa namanya linknya. Ya, untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai saluran mobilitas sosial. Yang nanti sebelum pelajaran dimulai 1 atau 2 hari saya share materinya untuk dipelajari, sehingga nanti pada saat pembelajaran sudah ada bekal untuk kita apa namanya ya, mungkin itu yang apa namanya ya pada pertemuan di hari ini. Saya mengingatkan kembali, ini masih masa pandemi, tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijalankan sebaik-baiknya, ya, mencuci tangan, memakai masker kalau berpergian, ya, dari namanya kerumunan atau menjaga jarak pada saat kita melakukan aktivitas di luar. Itu saja dari saya, Mas Rahmat. Bisa dengar saya? Halo Mas Rahmat. Ya, Mas Malik, dengar saya? Ya. Halo Mas Malik. Ya, kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari Mas IPS. Kita tutup dengan doa penutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.